Gimana nih, udah siap untuk... Langsung aja ya, kita masuk ke sesi talk show berikutnya. Boleh. Dan setelah ini akan ada sesi talk show bersama Kinan Pierce dan juga Ernanda Putra dengan tema Crafting Tomorrow's Creative Space. Kalau gitu langsung aja akan kami undang ke atas panggung moderator untuk sesi talk show kali ini, Kak Halimah. Beri tepuk tangan untuk Kinan Pierce dan juga Ernanda Putra. Cek, cek. Cek, cek, cek. Selamat sore teman-teman semuanya. Kira-kira lagi nungguin apa sih kok sampai sore di sini? Kalau tadi mungkin ada ice breakingnya tuh pantun. Kalau kita mungkin nyanyi sedikit kali ya. Perjalanan. Ini teman-teman tulusnya nih ori-ori enggak kok nggak hafal? Ayo coba-coba. Perjalanan bertemu. Jadi di sore ini yang cerah ini kita mau diskusi nih. Diskusi santai aja soal kreatif industri yang mana kita juga udah mengundang suhu lah ya, suhu-suhunya lah ya. Jadi kalau misalnya ngomongin soal desain, ngomongin soal branding, ini dua orang ini tuh pasti akan selalu kesebut nama-namanya gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang udah lama banget nunggu momen bisa berdiskusi langsung dengan dua kakak-kakak kita ini, nanti bisa langsung diskusi aja. Karena untuk sesi ini saya moderatornya nggak mau di saya terus, jadi kayak saya pengennya pesertanya aktif, penontonnya aktif, kita diskusi bareng-bareng untuk membahas soal kreatif industri. Jadi talk show kali ini bertema tentang Crafting Tomorrow Creative Space, yang mana nanti akan saya di sini nggak sendiri. Kalau sendiri berarti itu tandanya saya disuruh open mic stand up comedy. Jadi nanti saya akan bertiga, ada saya, ada Kak Kinan dan Kak Ernanda. Untuk yang pertama nanti ada Kak Kinan Pierce, dia ini selaku founder dan managing director Stoik Trisula Nusantara. Dan kebetulan juga jauh-jauh datang dari Bali untuk ke Jakarta. Oke, please welcome Kak Kinan Pierce untuk naik ke atas panggung. Oke, dan yang kedua ini sebenarnya kalau kita ngomongin Kak Kinan tuh biasanya emang harusnya ada pasangannya yaitu Kak Ernanda Putra selaku founder and CEO Magna Group. Please welcome untuk join diskusi kali ini. Oke nih teman-teman, mungkin pertama mau ngucapin welcome to Jakarta, Kak. Thank you, thank you. Gimana tadi perjalanannya? Oke. Oke, macet, Macet. which is it's a welcome to Jakarta feeling. Tapi Bali udah macet juga ya? Sama. Sekarang sama aja. sama. Oke. Selamat datang juga Kak Ya. Ernanda. Tadi mungkin macet-macet juga ya Kak karena ada beberapa event-event. Iya, karena tahu macet jadi lumayan strategik naik MRT tadi. Oke, jadi tadi kesini naik MRT Kak? Naik MRT. Naik tadi. MRT, Naik MRT oke. terus turun di Bundaran HI naik taksi. Oke, siap. Nah, kita di sini akan diskusi soal creative space. Mungkin kalau misalnya berdasarkan tema kita pengen tahu nih industri kreatif tuh ke depannya seperti apa. Tapi sebelum kita membahas ke depannya, mungkin di sini pakainya gue lo aja kali ya Kak, biar lebih santai. Pakainya gue lo aja. Oh iya boleh. Gak apa-apa, is okay atau harus kakak? Gak apa. Boleh, boleh. Mungkin di sini
lebih enak sebelum kita membahas soal yang jauh, saya pengen flashback dulu nih. Gue pengen flashback dulu nih. Mungkin kan kalau gue baca di LinkedIn ya, karena dapetnya di LinkedIn, itu kan udah 10 tahun kurang lebih atau mungkin lebih dari 10 tahun bergelut di industri kreatif gitu. Nah kira-kira mungkin boleh nggak share pengalaman ke teman-teman gimana struggle-nya selama, kan itu kan sudah melewati banyak era, udah melewati revolusi A, B, C dan segala macam. Nah itu boleh nggak di-share pengalaman-pengalamannya selama itu dari dulu, berarti mungkin kita dari 2010 sampai dari 2013 ke 2023 ini itu seperti apa sih gitu. Pengalaman pribadinya dulu aja gitu di kreatif industry. Mungkin boleh Fernanda dulu boleh? Oke. Pengalamannya dari 10 tahun lalu ya maksudnya ya. 10 tahun lalu apa ya, mungkin flashback dikit, kan waktu itu kan bikin freelance, freelance pakai nama Makna lah gitu kan. Jadi dulu memang bisa dibilang peluang pekerjaan itu nggak seluas sekarang gitu kan. Nah cuman yang dulu aku percaya adalah kayak ya udah kita harus kerjain apa yang kita suka gitu kan. Kebetulan yang aku suka dulu adalah mendesain sesuatu lah, desain grafis gitu. Nah cuman di situ aku berpikir kayak sosial media kan lagi naik gitu kan. Gimana caranya masuk ke ranah peluang itu, di mana kayak aku berusaha cari irisan di tengah-tengah lah antara desain grafis dan advertising gitu. Cuman caranya lewat message-nya itu lewat sosial media gitu. Nah jadi dulu makanya kalau misalnya flashback 10 tahun lalu ya gitu sih, kita banyak eksplorasi lah di bidang itu gitu. Dan untungnya kita juga dulu berdua makinan juga salah satu yang pertama lah explore di part itu gitu. Jadi nggak tahu ya, karena momentumnya pas, terus juga kita eksplorasinya juga lebih duluan. Nah jadinya mungkin lebih enak gitu loh. Dan ngelihat ke sini kayak balik lagi ke 2024 gitu ya. Kita ngelihat untung dulu kita memanfaatkan peluang itu gitu. Jadi ya disitulah sampai sekarang kan juga kalau dilihat lagi ranah ranah pekerjaan kreatif itu semakin banyak gitu kan. Dan kita dulu salah satu yang yang berhasil nemuin celah itu gitu. Gitu. Oke, mungkin boleh Kak Kinan dari sisi Kak Kinan. Jadi sebenarnya awalnya itu pendidikanku tuh di entrepreneurship. Jadi memang dari awal itu cita-citanya pengen jadi entrepreneur. Pengen bikin bisnis sendiri, pengen bikin sistem sendiri. Nah tapi entrepreneurship ini kan luas banget. Dari kita mau bikin real estate, kita mau bikin restoran, kita mau bikin fashion brand, kita mau bikin event musik. Ini semua kan entrepreneurship gitu. Nah jadi dari situ mulai mempertanyakan ke diri sendiri, oke, ini ilmunya sudah ada, tapi industri yang mau diambil tuh apa ya? Nah akhirnya nggak tahu gimana dalam perjalanan itu tuh gue selalu nyambung sama orang-orang di ranah kreatif. Baik itu desainer, interior, bahkan musician. Loh ternyata bergaul dengan orang-orang yang memiliki disiplin ilmu kreatif itu sangat menyenangkan gitu. Karena dari diskusi, dialog, bertukar pikiran tuh abstrak gitu. Penuh dengan warna-warni, penuh dengan ideas. Akhirnya dari situ dedicate, oke, saya mau jadi entrepreneur di industri kreatif. Nah tadi benar kata Nanda, 10 tahun yang lalu industri kreatif di Indonesia tuh belum kayak sekarang gitu. Kita masih betul-betul mencoba mengenalkan apa yang kita lakukan pada saat itu. Dan akhirnya struggle-nya adalah
pada saat itu mungkin edukasi. Kita harus mengedukasi apa yang sebenarnya kita lakuin. Karena kayak Nanda bilang, kita bicara soal desain, ini tuh spektrumnya tuh luas sekali. Dari kita ngerjain logo, kemudian kita bikin konsep event, kemudian kita bikin produk dan lain-lain. Eksplorasinya tuh luar biasa luas. Ya udah, akhirnya dari situ sampai sekarang dengan ups and down, perubahan revolusi ini dan itu, kayaknya dedikasi kita untuk stay di industri kreatif ini akan terus berlanjut. Oke, karena tadi udah dibilang akan terus berlanjut. Nah itu kira-kira Kak untuk kedepannya nih, karena kan kita sekarang tuh udah ngomonginnya soal AI, kita ngomonginnya soal media sosial dan itu udah canggihnya tuh luar biasa lah gitu. Soal branding, soal promosi, kita juga dibantu AI untuk misalnya kita bahkan bisa mengetahui karakteristik dari misalnya akun sosmed sesuatu. Jadi kita misalnya bisa bikin konten-konten yang sesuai dan segala macam. Nah ini untuk nextnya nih ke depannya nih kira-kira pandangan Kak Kinan dan Kak Hernande yang udah lama dari dulu industri kreatif itu nanti akan seperti apa sih gitu? Kalau dari aku zaman kan cepat banget gitu ya. Kayak nggak ada yang nyangka gitu 5 tahun lalu tiba-tiba ada AI. Gitu kan. Jadi apa ya? Yang penting kita harus ini sih tetap apa ya? Tetap adaptif lah jadi manusia gitu kan. Jadi mau itu kita seorang desainer, mau seorang arsitek, mau seorang musician segala macam. Jadikanlah teknologi yang entah nanti di masa depan itu apa, itu jangan jadi musuh gitu kan. Kita harus hidup dengan itu dan kalau bisa kita jangan cuek soal itu gitu loh. Jadi contohnya aku gitu, di kantor dengan sangat apa ya, dengan sangat lantang gitu ya. Aku selalu bilang ya belajarlah AI gitu. Karena kita nggak pengen ketinggalan, kita nggak pengen selalu jadi negara yang ketinggalan gitu loh. Jadi menurutku pakai aja ChatGPT gitu. Toh mereka tuh robot. Mereka robot, mereka nggak akan ngalahin kreativitas kita gitu. Justru dengan adanya mereka, kita harus manfaatkan sebaik-baiknya gitu. Gitu kan. Cuman jangan sampai hal-hal itu bikin kita terlena dan jadi malas gitu. Jadi malas crafting, jadi malas nulis, jadi malas berpikir dikit-dikit chat, enggak gitu kan. Pakailah AI segala macam, tools-tools itu dan sosial media dengan bijak gitu loh. Jangan sampai mereka lebih pintar dari kita, intinya kayak gitu. Jadi udah teknologi disediain ya pakai aja gitu. Ya kan? Itu akan bikin kita makin solid, makin strong gitu. Makin makin maju lah cara thinkingnya segala macam, grammar nggak akan salah segala macam, itu kan sangat dibantu dengan teknologi gitu kan. Nah jadinya ya menurutku sebagai orang-orang anak muda gitu ya, jangan cuek masalah itu gitu. Bikin konten tetap aja bikin konten, cuman manfaatkan teknologinya dengan benar gitu. Dan jangan bikin konten yang istilahnya bisa dampaknya nggak positif, intinya gitu aja gitu. Kak Kinan mau? Iya, mungkin nambahin yang Nanda bilang. Menurutku juga ini kesempatan untuk ngebalikin lagi excitement di offline experience. Karena ya 3 tahun ini kita di-push untuk maximize digital and technology gitu ya. Yes, kita harus beradaptasi, tapi nggak ada yang ngalahin offline experience. Makanya kita lihat sekarang konser udah mulai bikin experience yang sebelumnya belum pernah ada. Karena apa? Ya orang tuh kangen untuk bisa experience kayak gini di tatap muka lagi. Jadi ini juga kesempatan akhirnya untuk kreatif mencoba mengeksplor lagi konsep-konsep offline activation yang bikin orang tuh mau keluar lagi gitu kan. So
itu sih yang aku excited gitu ya. Walaupun dengan kemajuan teknologi dan lain-lain, aku juga excited kira-kira akan ada experience apa sih yang bakal bikin kita tuh mau keluar lagi, pergi lagi, berinteraksi lagi, datang ke event lagi gitu-gitu. Oke, jadi mungkin meng-highlight, jadi mungkin untuk teman-teman gitu aja bahwa teknologi itu dijadikan tools gitu. Jadi tools untuk kita terus berkreatif tapi bukan menjadikan itu alasan untuk kita malas-malesan, untuk akhirnya ya udahlah toh udah ada AI jadi kita nggak usah ini itu. Cuman Kak yang bikin penasaran itu sekarang itu kan orang itu misalnya nih bikin animasi tinggal ketik aja udah ada nih animasinya. Terkait karena ini Kemenaker ya, terkait tenaga kerja kreatif, animator dan lain sebagainya. Nah dengan hal itu yang mana itu kan AI dengan berkembangnya zaman itu bagaimana nih nasib-nasib para pekerja kreatif ini gitu? Oke. Menurutku nggak ada masalah sih. Nggak ada yang bisa gantiin peran seorang desainer, seorang kreatif. Kayak tadi aku bilang, mereka itu adalah tools gitu kan. Mereka adalah AI, teknologi segala macam itu adalah platform untuk mewujudkan ide-ide dari kita gitu. Nah makanya jangan sampai kitanya terlena, kitanya jadi males. Sehingga kalau kita cuman nggak ngasih 100% ke satu karya, tinggal kayak pencet jadi gitu, itu akan kelihatan gitu kan. Dan kadang orang yang nggak ngerti akan ngeliat itu keren banget. Cuman buat kita yang ngerti biasa setiap hari ngeliatin sesuatu yang bagus, konseptual segala macam itu akan kelihatan. Itu hanya AI yang bagus doang, tapi kosong gitu loh. Nggak ada soul-nya. Soul itulah yang ngisi siapa? Yang ngisi manusia. Itulah otak kanan kita, kreativitas, terus keuletan gitu kan. Makanya menurutku kayak jangan khawatir sih jadi tenaga kerja kreatif gitu ya. Mau teknologi sebagus apapun nggak akan pernah tergantikan gitu loh. Asal ya kita jangan sampai kalah pinter dari teknologinya gitu. Nah jadi beneran kalau misalnya kalian tertarik di bidang desain segala macam atau musik atau apapun, terus aja latih otaknya gitu, latih skillnya gitu kan. Manfaatkan teknologi dengan benar untuk membantu kita berkarya gitu. Oke. Iya, itu 100% sih soul. Soul itu kan yang teknologi nggak akan bisa generate gitu. Benar. Jadi yang bahaya itu pada saat manusianya udah nggak punya soul. Mereka putus asa, mereka menyerah, mereka tidak merasa kreatif lagi. Dan akhirnya merasa terancam dengan tools ini kan. Tapi kalau misalnya kita betul-betul maintain the soul of the creation and utilize all of these tools gitu, this technology to simplify, to enhance, akhirnya kemajuan teknologi mau sejauh apapun tuh justru kita harusnya excited gitu. Karena we need to evolve juga secara kesadaran, secara kreatif. Oh ternyata apa yang selama ini sudah kita lakukan, sudah bisa dilakukan oleh teknologi. Nah itu berarti ada kesempatan untuk mereka berinovasi kan. Untuk mencari ilmu baru, mencari gagasan-gagasan baru. Nah itu tuh, that's what keep the excitement gitu. Sesimpel gini deh, misalnya let's say kayak, kan bintang tamunya Tulus ya. Tulus bikin lagu, suruh deh AI bikin lagu gitu. Nggak akan sedip Tulus tulisannya gitu. Karena Tulus punya pengalamannya, punya cerita, punya storytellingnya. Mesin itu nggak punya, teknologi itu nggak ada gitu loh. Dan itulah yang aku bilang temenin aja teknologinya. Kalau perlu manfaatin banget gitu kan. Jadi itu akan mengelevate karya kita gitu. Jadi harusnya itu malah men-trigger kita untuk bikin sesuatu lagi karena Betul. oh ini udah ada AI berarti kita harus berinovasi lagi dan lain sebagainya. Tapi aku tiba-tiba ingat waktu itu kita ke Jepang. Itu ya ini agak gila sih. Di satu restoran itu pokoknya itu orang kayak pacaran sama avatar.
Bareng sama lu gak sih? Iya. Ya pokoknya gitu, udah apa mereka di kafe udah masing-masing punya pacar dan ini avatar-avatarnya ya itu. Nah itu aku gak ngerti itu. Level kewarasannya gimana tuh aku gak ngerti itu. Oke, sebenarnya gue lumayan tertarik soal ketika bikin Starbucks Dewata ya. Bikin logo ya kalau nggak salah, logo dan brandingnya Maybe. Itu lumayan sangat tertarik karena gue kebetulan sastra dan sastra Jawa. Jadi lumayan agak relate dengan behind the story dari akhirnya ada logo itu. Dan apa ya, akhirnya itu menjadi satu hal yang sangat bangga gitu dari gue sendiri karena banyak orang-orang yang kadang tuh malu ketika dia harus menekuni ilmu-ilmu tradisional, budaya, naskah gitu kan. Kayak anak-anak muda tuh kayak anti dengan itu padahal ternyata ketika kita melihat behind the story dari logo Dewata itu, wah itu Indonesia tuh sangat kaya soal itu. Nah menurut kakak ini gimana apa ya industri kreatif di Indonesia dengan segala kekayaan budaya yang ada di sini gitu. Maksud gue tuh kalau di Korea kita terkenal K-pop. Kita bisa gak sih Indonesia tuh kita bisa membranding bahwa oke, Indonesia tuh emang kaya akan budaya-budaya dan lain sebagainya. Nah itu menurut kakak nih gimana nih soal itu gitu? Ya, mungkin ya. Nanti mungkin kalau soal Dewata, Kinan bisa lebih jelasin lah ya nanti ya. Karena Kinan lebih involved di project itu dulu. Nah cuman menurutku soal ini ya, lebih ke soal persaingan lah ya sama nyari jati diri Indonesia gitu ya. Nah menurutku sih mungkin suatu saat ya Indonesia bisa gitu. Karena apa yang terjadi dengan Korea sampai segitu gilanya sekarang itu tuh mereka juga bukan bikin culture itu tuh secara instan, enggak. Itu tuh udah dibuild dari 20-30 tahun lalu gitu kan. Nah tinggal gimana balikin lagi semendukung apa sih pemerintah sama kita nyari karakter bangsa kita gitu. Apa sih yang mau kita jual gitu. Oke lah kita punya dangdut gitu. Cuman banyak banget PR-nya anak muda juga soal dangdut gitu. Kita masih ngomong kayak dangdut bukan sesuatu yang keren sejujurnya gitu ya. Karena karena dangdut tidak relate sama kita gitu. Dangdut nggak bisa merasa kita tuh keren gitu kalau denger dangdut gitu loh. Dan itu tuh menurutku tugas kita juga gitu. Tugas kita anak-anak muda yang selalu harus nyari formulanya yang baik apa sih yang untuk mengemas ini semua gitu. Dan Indonesia itu kan kayak dari Sabang Merauke kan banyak ya culture-nya. Kadang kita juga bingung gitu nyari satu karakter Indonesia itu apa gitu. Oke lah kita punya batik. Batik juga ada ratusan jenisnya. Sekalinya kita naikin batik satu, yang lain ngomel atau ngiri gitu kan. Kenapa nggak pakai ini? Kenapa harus pakai patternnya istilahnya kawung? Oh ya kawung karena dari Jawa. Loh, yang dari Sumatera gimana gitu. Itu memang uniknya Indonesia. Kita punya banyak keberagaman gitu kan. Cuman kita punya musik, kita punya tari, kita punya budaya, kita punya apapun lah, you name it, kita semua punya gitu loh. Tinggal gimana caranya ya kita meramu itu semua bareng-bareng, nunjukin kalau warna Indonesia adalah ini gitu. Dan itu kalau aku balikin lagi ke Starbucks Dewata, itulah yang coba kita rangkum gitu kan. Walaupun kalau diperhatiin brand luar aja tertarik gitu kan sama culture Indonesia. Mereka aja permisi gitu, gua mau dong permisi pakai nama Dewata, bayangin gitu kan. Cuman Dewata aja one thing. Dewata itu cuman kecil banget dari bagian Indonesia gitu, Bali. Ini gimana caranya kita nyari, itu pun kalau dipikirin gitu ya, masih banyak PR kita gitu. Cuman aku yakin someday kita bisa punya satu bahasa gitu ya, kayak K-popnya lah, tapi apa gitu. Nah itu yang tugas anak muda dan mungkin pemerintah bisa support untuk sama-sama ya udah nggak tahu ya, aku juga
belum kebayang lah caranya gimana. Cuman itu yang harus kita start nggak cuma dari sekarang, harusnya dari bertahun-tahun yang lalu gitu loh. Karena ya itu satu progres yang lama banget Korea bisa booming sampai sekarang gitu. Itu sih. Iya. Sebenarnya kalau belajar dari Korea, Korea tuh punya satu titik fokus. Oke, kita mau memajukan industri entertainment. Ini blueprintnya, ini plannya, semua ngikut. Jadi dari fashion ikut, beauty ikut, interior ikut, semua support. Nah kalau kita tanya balik, Indonesia, apa sih sebenarnya yang mau kita majuin? Titik fokusnya apa yang supaya semuanya ngikut. Kalau sekarang ini kan industri kreatif di Indonesia ini sebenarnya meledak nih, ya kan? Dar. Tapi I don't know, arahnya ada gak sih nih? Yang kita semua tuh mau menuju kemana gitu. Dibanding ini melakukan apa, ini melakukan apa. Nah kalau apa yang aku percaya, pariwisata. Karena ya itu, kita punya tanah yang luar biasa indah. Dari laut, pegunungan, biodiversity dari alam kita nih indahnya luar biasa. Kita semua di sini tahu Indonesia adalah negara yang indah, itu pertama. Kedua, kita memiliki seni budaya yang masih mengakar pada sivilisasi manusia-manusianya. Berarti nggak hanya alam indah, tapi ada budaya yang juga bisa menjadi bagian dari experience orang untuk datang ke sini. Karena terbukti alam yang indah saja itu tidak cukup untuk bisa menarik orang dari seluruh dunia untuk datang. Bali kenapa terbukti? Karena ada culture-nya. Nah culture-nya ini juga karena turisme, jadi dua-duanya saling mengisi kan. Mungkin kita mikir kenapa kita harus mempertahankan budaya kalau nggak ada nilai ekonominya. Iya kan? Ngapain kalau kita terus ngebatik kalau kita nggak dapet keuntungannya, mendingan gua ke Jakarta kerja di startup gitu. Nah jadi industrinya perlu kita teriakin dulu. Ini yang mau maju apa? Kalau misalnya dapat arahan pariwisata maju semua, ya udah masing-masing harus prepare gitu kan. Budayanya di preserve, performance-nya dipikirin. Nah sama ketiga, yang menurutku poin paling penting adalah masyarakat Indonesia itu memiliki nilai-nilai kehidupan yang sangat mulia. Sifat-sifat seperti gotong royong, sopan santun, ramah tamah. Ini tuh sifat-sifat yang sangat cocok di hospitality. Mungkin memang mindsetnya kita nggak bisa mikir gimana kita maju di teknologi atau jadi negara yang fokus ke corporate atau apa. Mungkin emang kita negara yang suka nongkrong, suka ngobrol, suka hosting gitu. Dan kita lihat sekarang ini dunia very stressful. Ya, dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Artinya apa? Banyak orang butuh liburan. Nah liburannya kemana? Sini, ke kita gitu. Nah itu sih teori sederhana ya. Oke, menarik ya kalau kita ngomongin soal kreatif tapi juga kita nggak melupakan sisi budaya, kita nggak melupakan bahwa Indonesia tuh selalu punya sesuatu yang sebenarnya bisa kita gali, bisa kita maksimalkan gitu. Jadi kita tuh nggak harus kok kita jauh-jauh kemana-mana, udah kita fokus aja gitu di Indonesia, kita gali potensi-potensinya. Mungkin boleh kali ya 2024 mungkin presiden yang baru boleh mengundang Kak Kinan dan Kak Irnanda untuk memikirkan branding Indonesia 5 tahun ke depan. Mungkin ya Kak. Tapi menurut Kakak nih terkait dengan pemerintah, mungkin ada nggak sih kayak menurut Kakak nih keterlibatan pemerintah terkait dengan terkait dengan industri kreatif itu sendiri gitu. Kalau sekarang nggak tahu ya, kalau ini menurut pandanganku kan kayaknya Menparekraf ini
udah mulai gencar-gencar dan segala macam daripada dulu-dulu. Nah menurut Kak Ernanda sama Kak Kinan nih gimana nih? Kira-kira kalau melihat peran pemerintah dari dulu sampai sekarang apakah semakin oke atau gimana gitu? Menurutku apa ya kan kalau ngelihat seliweran di sosial media gitu semua activity-nya itu kelihatan gitu. Memang lebih berasa sekarang gitu kan. Mungkin memang harus lebih apa ya, lebih banyak lagi involve juga kali ya. Ngasih apa namanya, ngasih space untuk kita itu nggak tahu apakah ya kayak tadi Kinan bilang menurutku offline event itu salah satu yang paling seru lah. Paling seru, yang paling ditunggu gitu kan. Walaupun kita sibuk dengan handphone masing-masing, cuman kayak gini tuh nggak akan pernah tergantikan gitu kan. Ngomong one-on-one, terus talk show kayak gini itu tuh apa ya, ya sebagai makhluk sosial ini pasti akan perlu gitu kan. Nah, which is mungkin caranya paling gampang ya kalau menurutku pengen banget kayak mulai kayak ya udah pemerintah bisa support apa, ada ide apa, pesta rakyat kayak apa segala macem yang kontennya tuh masing-masing industri tuh bisa menyumbang gitu loh. Misalnya dari musisi, kalau kita para creator, para designer gitu kan, kita bikin activity cuman wadahnya apa, ya itu mungkin bisa lebih dipikirin dan harus lebih sering gitu loh. Jadi ya acara-acara pemerintah mungkin bisa di-tweak lebih seru gitu ya. Jangan judulnya itu acara pemerintah gitu. Kayak ini kan seru, aku juga baru tahu ternyata ini support dari pemerintah gitu loh. Dan ini seru kan kayak gini gitu loh. Cuman mungkin lebih skalanya lebih besar, lebih sering. Kecil-kecil nggak apa-apa tapi sering. Tapi ada gong per quarter satu gede gitu juga. Itu juga kayaknya nice. Jadi boleh acara kayak gini lebih sering ya Kak ya? Kenapa? Lebih sering kayak gini Iya acara-acara. lebih sering sih menurutku harus lebih sering lah Iya gitu. mungkin Bapak Karena Ibu kita kan ngelihatnya pemerintah kan kayaknya jauh gitu ya. Gimana ya cara gue ngomong gitu bisa sama lebih pemerintah. dekat ya. Ini kan ya lebih dekat, lebih berasa gitu kan. Dan wadah penyampaiannya tuh kayak lebih gampang gitu. Ya. Lebih gampang didengar dan lebih transparan ya kan. Terus juga kitanya nggak bingung cara bikin event gimana sih. Oh ternyata ada wadahnya gitu kan. Ya udah kita tinggal ngisi kontennya kayak gitu loh. Itu mungkin hal-hal kolaborasi yang simpel sebenarnya, cuman harusnya nggak susah ya dilakukan gitu sih. Oke, Kak Ginan mau nambahin? Iya, Ya. setuju. Jadi apa, ya pemerintah kan pasti tugasnya juga menjadi fasilitator kan. Pokoknya apa yang aku obrolin sama teman-teman tuh kita bener-bener lagi ngeliat ini industri kreatif di Indonesia ini lagi bakal meledak, semeledak-meledaknya gitu. Karena entrepreneurial spiritnya udah makin besar, kemudian akses ke information tuh juga unlimited, reference juga unlimited. Akhirnya nih peran government untuk bisa nge-facilitate explosion ini tuh penting banget. Untuk dibikinin jalan tolnya gitu, karena imagine mungkin yang kadang-kadang kita lupa ya, Indonesia nih secara DNA, kalau kita balik lagi ke masa lalu, secara DNA itu kita tuh orang-orang kreatif by nature, pembatik, ya kan, pematung, pelukis, pemahat, penari, itu tuh nenek moyang kita tuh orang-orang kreatif gitu. Jadi sebenarnya creativity itu bukan hal baru buat orang Indonesia. Nah ini yang harus kita ingat lagi gitu. Makanya kalau kita bicara soal budaya, ini yang aku agak hati-hati. Banyak bahasa tuh budaya itu harus dilestarikan gitu. Nah ini akhirnya membuat kita seolah-olah meromantisasi masa lalu. Seolah-olah kita melihat masa lalu tuh indah, masa lalu tuh bagus. Yang akhirnya tadi Nanda bilang budaya itu tetap harus relevan gitu. Caranya apa? Ya kita transformasi gitu, nilai-nilai kehidupan yang memang kita miliki, nilai-nilai kreativitas yang kita miliki, nah itu kita keluarin lagi dan menghasilkan karya-karya baru gitu. Jadi bukan soal
melestarikan yang lama, kita harus sadar kalau kita bisa kok bikin budaya baru gitu. Bisa kok kita bikin bentuk-bentuk baru, gagasan-gagasan baru. Dan I think that's where the government should see that as an opportunity gitu. Karena without government, pasti akhirnya progresnya tuh akan jadi UMKM terus. Kecil aja terus. Kapan kita bisa actually establish dan memperkenalkan karya-karya kita keluar dari itu, I think that's where the government should take Oke. position ya. Oke, thank you Kak. Terus mungkin ini lebih ke kayak sebenarnya kalau kita ngomongin revolusi industri 5.0 itu kan kita ngomonginnya nggak mentok di teknologi, tapi kita ngomongnya teknologi sebagai tools yang mana goalsnya itu adalah sustainability. Yang mana ketika kita membuat sesuatu, kita harus memikirkan dampak lingkungan. Kita harus memikirkan bahwa ini akan sustain atau enggak. Kemarin saya belajar di Bali, ketemu dengan socio entrepreneurship gitu, yang mana mereka berlomba-lomba untuk akhirnya memikirkan inovasi-inovasi yang itu untuk memperbaiki apa yang untuk apa ya istilahnya untuk mempertahankan bumi sebagai tempat kita untuk hidup gitu. Jadi ketika kita ngomong ketika kita ngomong kita harus save the earth itu bukan berarti yang gimana-gimana, tapi kita sebenarnya sedang berusaha untuk save rumah kita. Karena pada kenyataannya sebenarnya manusia yang butuh bumi, manusia yang butuh air dan segala macamnya. Nah, untuk ini pengen ngebahas aja sih kayak kayak kreatif industri yang akhirnya bisa memikirkan juga hal itu. Jadi kayak bagaimana menggabungkan unsur sustainability dengan ruang kreatif untuk sekarang dan kedepannya gitu mungkin. Apa ya, kalau dari aku mungkin itu salah satu goal juga lah ya. Kita berkarya kayak nantinya kayak udah mulai mikirin dampaknya ke lingkungan tuh apa gitu kan. Walaupun sekarang sih secara pribadi gitu ya, masih belajar ke arah sana dan masih di tahap kayak nggak muluk-muluk mikirin ke situ dulu deh, tapi gimana caranya mikirin penerus-penerus kita ini sustain gitu. Ada keberlanjutannya gitu loh. Karena aku ngerasa sendiri ada kayak misalnya let's say dosen gitu. Dosenku zaman dulu di kuliah gitu. Even sampai sekarang dia masih ngajar. Itu menurutku regenerasinya aja udah stuck gitu. Kayak aku nggak tahu apakah yang diajarin ke murid-murid baru itu cukup relevan nggak dari apa yang mereka sampaikan gitu. Karena dosennya udah tua banget gitu loh. Regenerasinya aja di part itu putus gitu loh. Nah makanya dari sisi kita kayak aku pengen ya makna kan 10 tahun gitu kan. Ya kayak kemarin kenapa kita ngerilis buku, kita juga mikir industri kita ini penerus-penerus makna itu harus ada gitu. Itulah yang aku bilang sustainability di creative industry gitu. Kita cuman pengen share ada contohnya loh gitu. Yang kita lakukan 10 tahun lalu gila gitu ya. Orang bilang lo ngapain main di sosial media gitu. Emang ada duitnya gitu. Kita nggak nyari uangnya dulu. Kita nyari momentumnya. Karena once kita dapat momentumnya, kita yang pertama, itu akan lebih enak. Kita jadi bukti kalau ada yang berhasil loh, at least berhasil survive lah ya. Kita belum bilang kita berhasil sukses gitu, enggak. Kita berhasil survive 10 tahun, ini buktinya. Jadi kenekatan itu harus ada yang mulai gitu loh. Which is itulah kenapa menurutku sekarang yang jadi hal yang lebih penting buat aku pribadi itu adalah gimana caranya teman-teman yang nonton kita berdua di atas panggung tuh bisa nerusin apa yang kita mulai.
Karena ya regenerasinya nggak cuman, yang butuh regenerasi itu nggak cuman alam gitu loh. Anak-anak kreatif pun butuh regenerasi. Kita butuh sosok-sosok baru, kita butuh otak-otak fresh gitu ya. Makanya kenapa kalau dilihat anak-anak makna yang di kantor, mungkin anak sama kayak Kinan gitu ya. Yang di kantor tuh umurnya tuh 10 tahun lebih muda dari aku. Karena aku merasa kayak oke, ini waktunya aku bukan step down ya, aku lebih di atas, aku ngelihat helikopter view. Kalian lebih tahu trennya. Kalian lebih tahu trennya, kalian tahu what's next, kalian tahu apa yang lagi populer, segala macam. Kita yang lebih berpengalaman kita jagain gitu. Kita jagain, kita liatin, kita bukain opportunity segala macam gitu. Cuman yang harus explore terus adalah anak-anak muda gitu loh. Balik lagi kayak eksplorasi kita di 10 tahun lalu. Oh di bidang ini tuh masih blue ocean. Kita harus coba baru gitu kan, biar industrinya yang sustain tuh nggak itu lagi. Kita buka pintu baru untuk another pintu-pintu yang lain gitu loh, yang bikin ini tuh makin hebat nantinya industri kreatif kita gitu kan. Dan ya itulah mungkin kalau dari aku lebih mikirinnya step by step, sustainnya dari ini dulu deh, dari kreatif industri dulu gitu loh, penerusnya. Nanti mungkin 10 tahun lagi di saat aku udah belajar banyak segala macam, aku udah bisa lebih pikirin hal yang lebih besar lagi impactnya gitu. Oke. Ya, setuju. Dan mungkin nambahin juga, ya sustainability itu kan dimensinya nggak cuman soal alam ya, bener ada soal faktor ekonomi, faktor sosial. Jadi bahaya juga gitu pada saat kita fokus ke sustainability di alamnya 100% tapi masalah humannya malah nggak sustain gitu. Kita lihat banyak gerakan-gerakan alam itu yang malah kok jadi anarkis gitu kan. Nah ini gimana nih, akhirnya kalau menurutku sih balik lagi ke kesadaran gitu. Kesadaran kita dengan apa yang kita miliki di sekeliling kita, gimana kita bisa mengurangi dampak buruk itu sebenarnya kan. Tapi jangan sampai karena ketakutan kita malah menghambat kita untuk mulai bergerak. Karena setelah kita jalanin, kita baru tahu gimana cara kita bisa improve. Makanya aku merasa juga bahasa sustainability ini udah jadi buzzword ya. Kata-kata yang asal aja gitu loh dipakai, sustainable this, sustainable that. Contoh di Bali juga, sekarang akhirnya kita udah mulai merubah katanya tuh menjadi regeneratif. Artinya apa? Sustainability itu almost impossible untuk di reach gitu ya. Karena manusia tuh memang pasti memiliki residu gitu. Nah tapi regeneratif ini bicara soal kesadaran. Gimana kita terus menggali ilmu untuk bisa melakukan sesuatu itu lebih conscious gitu, lebih aware. Dampak ke orangnya gimana, dampak ke alamnya seperti apa, dampak ke generasi selanjutnya bagaimana. Kesadaran itu yang menurutku lebih penting untuk dibangun. Oke, jadi hari ini kita dapat ilmu baru, kata-kata baru yaitu regeneratif atau sebenarnya setuju sih. Regenerasi itu yang penting gitu di semua aspek, di semua bidang, nggak hanya kreatif, mungkin ada beberapa aspek juga yang akhirnya mungkin kita harus tahu bahwa nextnya itu ya kehidupan akan dijalankan oleh generasi berikutnya dan mungkin kita harus terbuka juga untuk itu dan mau untuk akhirnya berkolaborasi dengan mungkin tadi Kak Arnando punya anak magang yang 10 tahun lebih muda ya karena memang ini adalah generasinya gitu dan mungkin itu kita harus memberikan wadah mereka juga untuk berkreasi sesuai dengan generasinya gitu. Bikin kita awet muda juga, main sama anak muda. Oke, jadi mungkin daripada aku terus yang nanya, mungkin untuk teman-teman di sini kan yang jauh-jauh ke sini itu kan pasti mau berdiskusi langsung dengan Kak Kinan dan Kak Ernanda. Jadi mungkin akan dibuka 3 penanya untuk teman-teman dan yang nanti nanya akan mendapatkan voucher makan senilai 50.000. Jadi nanti teman-teman ketika Isoma bisa pakai itu untuk beli makan atau yang lainnya itu bisa ditukar di restoran
resto-resto yang ada di pos blok aja. Kalau kalian tukernya di M Block atau Gultik itu nggak bisa. Jadi bisanya di pos blok aja gitu. Oke, mungkin ada yang nanya. Oke. Panitia mungkin bisa dibantu Mbak mic-nya. Ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Yang ingin saya tanyakan sekarang adalah saya pernah mendengar beberapa fenomena bahwa saat ini tuh sebenarnya lowongan pekerjaan itu enggak terbatas, tapi kualitas dari SDM kita yang terbatas. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara kita untuk menanggapi isu-isu fenomena tersebut? Apakah kita memang pendidikannya yang salah atau kita yang mungkin memang harus lebih mencari lagi kualitas gitu? Terima kasih. Jadi bentar Mas, ini aku karena ini suaranya agak ini ya bergema ya. Tadi pertanyaannya untuk kualitas kerja. Ini kan lowongan pekerjaan mungkin Ruang pekerjaannya luas. ya, cuma SDM kita yang SDM kita yang enggak kurang memenuhi. kualitasnya. Iya, benar. Gitu. Nah itu apakah dari yang salah ini sebenarnya kita atau sistemnya Atau dan gimana sih harusnya gitu. Oh, oke. Gitu. Oke. Ya, jadi kayak lowongan pekerjaannya luas, tapi dia merasa kualitas SDM ini masih belum oke nih. Gitu. Iya. Setuju sih sama statementnya, karena terus terang ya, kalau kita buka lowongan pekerjaan gitu ya, yang apply itu bisa 2.000, 3.000 orang, sampai capek buka emailnya gitu kan. Cuman yang bagus tuh kayak cuman 10, 5 orang gitu loh. Jadi masalah di Indonesia dari dulu mungkin sama gitu ya. Apa-apa soal quantity gitu, bukan quality gitu kan. Jadi agaknya mungkin di sini aku mikir kayak peran pemerintah mungkin isu kayak gini kan penting banget. Nah itu lebih sering diobrolin kali ya, di edukasi gitu loh. Karena jangan sampai jadi apa ya, jadi manusia yang kurang berkualitas gitu kan. Nah makanya itu balik lagi ke solusinya adalah ya di kita-kita juga gitu kan. Gimana caranya ya kita ya bikin pintar diri kita sendiri gitu. Jangan sampai jadi orang yang kalah bersaing gitu kan. Karena akan apa ya, akan kelihatan gitu. Simpel deh, karya itu nggak akan bohong kan gitu kan. Kita ngelihat itu walaupun kayak ada yang bilang estetika itu sangat subjektif gitu. Cuman nggak pernah bisa salah gitu loh. Kalau emang kurang bagus ya kurang aja gitu kan. Which is ya itulah kalau aku pengen balik lagi ke zaman aku masih muda gitu ya. Ya aku akan belajar sebaik-baiknya, traveling sejauh-jauhnya, sesering mungkin. Karena bukan cuman textbook yang kita butuh gitu. Tapi kayak cara kita ada IQ, ada EQ kan. Dua itu harus strong juga gitu loh. Karena percuma kita jadi kutu buku gitu kan. Textbook sekali gitu. Cuman cara kita berkomunikasi, cara kita bersosialisasi itu kurang gitu loh. Which is itu adalah salah satu yang kita cari di dunia kerja gitu kan. Jadi nggak cuman pintar gitu, cuman ya EQ-nya balance, terus juga kompetitif, ya kan, punya ambisi. Nah itu menurutku PR-nya ya di masing-masing kita sendiri gitu. Even aku sampai sekarang juga masih baca buku, aku masih les gitu kan, aku masih pelajarin di luar hal-hal yang aku tahu gitu. Aku nggak lagi belajar desain sekarang, tapi aku belajar bisnis, aku belajar finance sedikit-sedikit, aku pelajarin lagi bahasa Inggris gitu loh. Jadi nggak pernah berhenti belajar karena ya kalau nggak ya itu ingat aja dari 2000 email cuman 10 yang bagus, itu kan parah gitu loh. Dan kadang aku sampai bingung gitu loh, emang susah banget ya cari desainer gitu kan. Karena desainer banyak, tapi yang berkualitas juga nggak banyak gitu loh. Itu kan yang nggak pengen terjadi kan. Which is itu mungkin peran pemerintah juga
isu hal soal pertanyaan ini mungkin sering aja dinaikin gitu ya. Terus juga nggak tahu apakah kayak buka apa istilahnya bikin manusia Indonesia tuh bisa lebih apa ya teredukasi, lebih pintar dengan cara ya nggak tahu apakah bikin program atau apa kelas-kelas segala macam kayak gini. Talk show kan sebenarnya kan jadi satu apa ya wadah untuk kita bisa nyampein gitu loh pengalaman kita yang mudah-mudahan bisa berguna gitulah. Itu sih intinya. Iya, mungkin juga nambahin ya. We need to know who we are juga sebenarnya. Apa yang kita mau, apa yang kita suka, itu yang kita kejar. Karena sekolah itu kan kita melewati proses yang sama dengan semua ratusan orang gitu. Kemudian selesai dari situ kita daftar kerja, kita daftar di 20 tempat kerja gitu. Kita seperti hanya mengikuti alurnya gitu. Sebenarnya I think it's very important for you to know what you want gitu. Dan itu tuh perjalanan masuk ke dalam. Kadang-kadang kita selalu ngelihatnya keluar kan. Oh teman kita masuk ke sini, teman kita masuk ke sini. Teman kita ngerjain ini. Referensi yang kita tiap hari lihat tuh. Orang-orang yang kita follow. Kadang-kadang kita tuh nggak tahu ini kita tuh mau ngelakuin ini karena emang kita mau. Atau karena emang dunia eksternal kita nih semua tuh ke sana. Bicara soal industri kreatif lagi populer gitu. Semua mau masuk ke industri ini. Tapi sebenarnya mungkin di dalam jiwanya dia tuh dia justru bisa lebih berkembang di dunia corporate. Nah itu tuh penting sih. Untuk kayak masuk ke dalam lagi dan oke nih gue di hidup yang sangat singkat ini. Apa yang mau gue lakuin ya. Nah kalau kita udah beneran tahu dan kita kejar. Pertanyaan ini gak akan ada nih. Gitu kan? Benar. Aduh nih apakah lowongannya apa SDM ya apa-apa kayak. Enggak men. Do whatever you want. But you need to find what you really like and what you really want to do. Apa kata orang tua, apa kata sekitar, apa kata apa tuh dibuang dulu, kosongin dulu. Kosongin dulu, ini gue dilahirin di bumi ini buat apa sih? Karena kalau enggak, kita tiba-tiba kayak ngikut. Tiba-tiba kita bisa aja jadi grumpy old man gitu loh. Tua, tapi kayak, gue gak maksimalin potensi gue. Take the risk man, take the risk. Cobain aja, ternyata bukan, coba lagi. At least that's what I do. Gitu loh, gue hidup tuh bukan untuk kerja gitu. Gue hidup tuh untuk maksimalin potensi gue dan kalau ada resiko besar yang harus gue ambil ya gue ambil. Yang penting gue pengen hidup gue tuh exciting. Dan penting banget punya curiosity. Ada penasaran sama sesuatu. Karena ilmu itu masuk pada saat kita ada curiosity. Nah kalau sekolah sih dulu gue rasa gak ada yang masuk sih karena gak apa lagi nih. Gue ngerasa belajarnya justru pas terjun ke dunia kerja. Real. Di situ baru ngulik, di situ baru belajar. Oh ternyata gue suka ini, oh ternyata gue gak suka itu. So, yeah man, stay curious dan keep on making mistake. Karena kadang-kadang kita terlalu takut gitu loh, apa coba yang ditakutin? Apa yang ditakutin? Kadang-kadang gue juga suka mikir gitu, bisa aja nih gue pulang dari sini ketabrak mati gitu. Amit-amit, tapi poinnya setiap hari itu gue harus do something that excites me gitu. I'm not waiting for other people to make me excited about my life gitu. I'm not gonna let the government or the industry makes me excited. No, I need to create excitement in my life. And that excitement will lead you to a very exciting life. Opportunity itu jadi law of attraction gitu loh. Ya semoga make sense. Thank you man, thank you. Oke, mungkin ada lagi kah yang mau tanya? Oh ya, silakan.
Oke, thank you Kak Kinan, Kak Hernanda buat inspiring sharingnya. Bener banget kalau kita tadi memang gameplaynya 10 tahun yang lalu memang beda banget sama yang 10 tahun ke depan kan. Which is itu di 3 tahun terakhir ada kemunculan TikTok, terus ada lagi e-commerce sangat digital banget. Dan jujur aja gue baru kepikiran kalau misal ya reactivation di offline experience itu memang menarik banget sih buat dikulik gitu kan. Tapi simple banget kalau misal pertanyaan aku sendiri itu khususnya memang untuk di industri kreatif, especially on the creative agency, apa yang kalian lihat ke depannya gitu. Dengan beberapa serbuan platform-platform ini, apakah kita mengikuti gameplay mereka, apakah kita harus mengambil value dari itu gitu. Itu bagaimana pandangan kalian? Thank you. Agak ini ya. Sorry suaranya agak ngegema tapi ini ditulis kok. Boleh Bentar maju ya, baca. Agak maju aja. 10 tahun ke depan, upcoming trend ya. Ya, Apa yang kalian... sorry, kedengeran. Men, tren 1 minggu ke depan aja udah bisa berubah. Mungkin 10 tahun lagi nggak ngerti. Kalau gue bisa cenayang, gue mungkin udah kaya raya sekarang. Dari 10 tahun lalu gitu ya. Cuman, nggak tahu ya trennya apa lagi gitu kan. Cuman, yang penting ya itu tadi kayak apa sih yang penting manusianya kitanya harus siap untuk adaptif aja sih gitu loh. Nggak perlu kayak tiap kali ada platform baru kita ikutin gitu. Kita jadi tiba-tiba apa TikTok terus jadi TikTokers harus gitu kan nggak juga gitu kan. Cuman pasti apa ya at least kita harus tahu lah cara kerjanya, gameplaynya gitu. Kalau bisa udah tahu kita manfaatin. Mungkin nggak ikutan gitu loh, nggak ikutan main atau apa gitu. Cuman gimana caranya kita bisa contribute lah. Misalnya kayak kolaborasi dengan orang yang main TikTok gitu. Atau gimana jadi creatorsnya kita atau segala macam gitu. Ya nggak tahu sih, mungkin itu kali ya. Iya kalau tren kedepannya sih gue nggak tahu. Cuman kalau harapannya tuh kindness and humanity revive gitu loh. I think dengan kemajuan teknologi, dengan segala kemanfaatannya, tapi kita juga sadar betul we live in a fear-based environment. Banyak ketakutan gitu loh sekarang. Peer pressure, kita melihat progres itu tuh begitu cepat, apalagi yang orang share itu semua pasti goodness, inspiration. But I see the lacking of humanity gitu. Kayak bayangin kita sekarang lagi ngobrol begini, ngomongin industri kreatif, kita lihat kayak on the other side of the world, people dropping bomb. Like, what? Kok masih bisa begitu sih gitu. So I just hope creativity itu kan is the most honest, is the most genuine, is the most imaginative industry compared to all. So I hope ya 10 tahun ke depan we can feel a more humanized technology. Ya kan, kita bisa witness digital culture yang lebih kind, lebih punya compassion, supaya kita kemajuan teknologi dan juga kemanusiaannya tuh beriringan gitu. Karena takutnya kalau misalnya itunya nggak ikut, ya inilah ketakutan-ketakutan kita soal teknologi, soal AI, soal apa yang bisa menyeimbangkan itu ya hanya humanity and kindness. Nah mungkin itu juga bisa jadi food for thoughts gitu, apapun yang kita bikin ke depannya. Kalau bisa di dalam soul-nya tuh nggak cuman soal making a business, nggak cuman making money,
nggak cuman creating trend. Nah ini ada satu quotes indah banget sih, sebenarnya ini quotes Jawa. Namanya tuh Hamemayu Hayuning Bawono. Artinya tuh the purpose of life is to beautify what is already beautiful. Tujuan hidup adalah mengindahkan yang sudah indah. Dan ini quotes dari abad-abad 12, 13 di Jawa gitu. Nah itu sih ngebalikin lagi gitu, kayak tugas kita tuh mengindahkan yang sudah indah. Nggak ngerubah, nggak merusak, nggak menebang, nggak menghancurkan, mengindahkan yang sudah indah. And I hope the future of creative industry will be something more kind and beautiful, whatever it is. Thank you, thank you. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir karena kita akan ada next talk show. Mungkin ada yang oke, kakaknya. Ya, terima kasih untuk penjelasan yang sangat luar biasa. Saya tadi sangat tertarik dengan kalimat memanusiakan ya terkait. Jadi ketika kita bekerja, kita enjoy, kemudian ada nilai-nilai value kemanusiaan, itu kita akan bisa berkembang lebih. Nah kemudian saya berpikir ketika kita menjadi entrepreneur, khususnya di bidang kreatif industri, itu kan sangat menjadi cita-cita semua manusia. Ketika dia bisa bebas dan juga menggunakan akal pikirnya untuk bisa terus meningkatkan kreativitasnya. Nah mungkin secara teknisnya bagi kita generasi Gen Z, gimana sih cara kita itu memulai untuk menjadi seorang entrepreneur dan juga aktif di bidang industri kreatif agar kita juga bisa meng-hire orang-orang dan juga bisa tumbuh bersama. Terima kasih. Gimana caranya untuk bisa aktif di industri kreatif yang akhirnya dia bisa meng-hire orang-orang juga nih untuk akhirnya bisa join untuk punya ide-ide kreatif gitu. Jadi kayak tips bikin perusahaan di bidang industri kreatif. Ya kreatif entrepreneur, tips jadi kreatif entrepreneur tuh seperti apa gitu. Jadi kayak dia pengen menjadi kreatif entrepreneur, dia tuh harus ngapain sih? Apa hal-hal yang... Ya, jadi pertama tuh menurutku yang paling penting kita harus banyak membuka ruang-ruang aman untuk berdialog. Ya contoh seperti ini. Karena ruang-ruang dialog ini tuh dimana banyak koneksi dan gagasan-gagasan itu tuh lahir. Sama ya kayak waktu kita awal-awal bikin Makna, kita perlu aktif gitu loh. Kita perlu aktif, kita perlu keluar sana, terkoneksi dengan orang-orang baru, berdialog dengan orang-orang baru, untuk kita membangun jaringan. Nah, ini makanya tadi aku bilang kita bisa ngebangun reputasi digital gitu ya. Tapi menurutku nggak ada yang ngalahin experience kita tuh berinteraksi secara langsung dengan orang. Nah, makanya menurutku we really need to go out. Apalagi kalau kita masih muda, masih baru mulai. Kadang-kadang kalau kita cuman stuck di dalam perkumpulan yang itu-itu aja, temen yang zona nyaman kita nggak berani membuka diri untuk berinteraksi dengan orang baru, itu akan ngelimit juga potensi kita. Nah kadang-kadang aku ngerasa ada sifat sungkan atau sifat malu gitu ya yang akhirnya menahan kita tuh sebenarnya untuk memaksimalkan potensi kita. Karena kita makhluk sosial dan apalagi di industri kreatif ini peluang-peluang itu tuh terjadi tuh biasanya di dalam dialog-dialog kreatif. Kita aktif ada di ruang-ruang yang menstimulasi imajinasi kita. Datang ke event-event, datang ke acara-acara, berani berpartisipasi, berani memperkenalkan diri. Karena bahkan dulu, ingat waktu zaman di Makna tuh juga banyak banget kita ada nge-hire orang atau kerja sama orang tuh berdasarkan pertemuan-pertemuan random gitu. Kita nggak semuanya tuh memanfaatkan internet gitu.
eh, itu sih menurut aku yang penting. Kadang-kadang yang kadang-kadang menghambat tuh juga kita tuh terlalu sering berpikir, tapi kita nggak merasa. Dan ada saat berpikir ini suka dibawa muter-muter sama diri sendiri. Tapi kalau kita ngerasain, kita akan lebih berani, lebih pede. Karena ketakutan itu, malu itu tuh karena otak kita mengambil alih. Ah, kata ini, takut ini, kata orang. Tapi kalau rasa kita yang udah mendorong, itu pasti kita akan pede. Dan pede ini akan membawa kita peluang atau bahkan orang-orang jadi akan yakin dengan gagasan kita. Dan akhirnya kita bisa mendapatkan kualitas orang-orang yang baik. So, go out and explore. Ya. Mungkin nambahin ya, tadi kalau aku tangkap pertanyaannya itu lebih ke gimana kiat-kiat untuk ini ya, jadi entrepreneurship ya. Creative entrepreneur, oke. Nah kalau aku ya jujur, kalian nomor satu harus cari your purpose dulu gitu loh. Kalian tujuannya apa sih gitu kan. What's your goal, what's your purpose, cari what's your why gitu. Kenapa kalian mau terjun di creative partnership kayak gitu. Karena jujur dulu 2013, aku balik lagi ke 2013, itu tuh sebenarnya aku awal-awal selesai kuliah gitu ya, nggak ada kepikiran jadi creative partner sebenarnya ya, sejujurnya gitu. Tapi di tengah jalan selama 5-6 tahun aku berkarir gitu ya, kerja sama orang, aku ngelihat satu peluang dan aku merasa kalau aku masih ikut sama orang, why yang dari dulu aku pertanyakan nggak akan bisa aku jawab. Dan aku merasa purpose-ku udah beda gitu. Ya kan? Jadi aku tahu dulu, oh aku punya purpose, aku punya why, aku punya goals, aku punya tujuan. Disitulah, oke, that's it, gue mau cobain. Gitu. Jadi jangan jangan asal keren doang gitu kan. Kamu harus tahu purpose-nya apa gitu. Dulu aku purpose-nya cuma satu, aku pengen elevate desainer grafis di level yang berbeda gitu. Karena aku merasa dulu kerjaanku itu-itu aja. Padahal peluangnya gede banget gitu loh. Tapi karena udah template banget dan apa yang dikerjakan kantorku dulu itu adalah sebuah template. Aku merasa jadi kayak ini ada sesuatu yang gue kayaknya bisa fill gitu. Fill in di situ gitu. Jadi aku tahu why-nya aku dapat. Tujuannya aku tahu, goals-nya aku tahu. Sampai sekarang masih sama goals-nya gitu loh. Cuman caranya aja, oh harus bikin Magna Talks, oh harus bikin apa, oh harus bikin ini. Untuk deket sama orang aku harus bikin produk. Oh untuk Magna bisa dimengerti sama orang harus ada Magna Talks, harus ada sesuatu yang didengerin. Karena itu kita bisa inspire orang kan. Oh, gue merasa apa yang gue bikin spiritnya orang-orang yang di luar Jakarta, even di luar negeri bisa dapetin. Bisa dapat tangible produknya. Oke lah kita bikin Makers by Magna. Kayak gitu loh. Tapi semuanya base-nya, core-nya tetap satu. Graphic design. Karena aku gak pernah melenceng dari hari aku pertama sampai di panggung ini aku masih percaya aku bisa elevate, aku bisa edukasi desain grafis di level yang berbeda gitu loh. Jadi aku pengen desain itu accessible untuk semua orang. Caranya apa ya macam-macam. Itu loh. Jadi menurutku untuk jadi seorang entrepreneurship, kamu harus tahu dulu tujuannya apa, goalsnya apa, dan kamu harus cari celah di luaran sana. Ini sesuatu yang bisa gua kasih sesuatu yang bisa gua kasih DNA gua gitu. Itu sih. Jadi find your purpose aja gitu. Oke, thank you Kak Kinan dan Kak Ernanda. Kebetulan waktunya memang sudah habis, jadi kalau misalnya pengen diskusi lagi mungkin kita bisa bikin chapter 2 kali ya Kak. Kita undang lagi untuk kita diskusi yang lebih lanjut. Mungkin hari ini yang bisa kita highlight, yang pertama kita harus jadi manusia yang selalu mau beradaptasi, selalu mau belajar,
Dan yang paling penting sebelum itu kita harus tahu sebenarnya siapa sih diri kita, sebenarnya apa sih yang potensi di dalam diri kita tuh seperti apa gitu. Nah dari situ nanti kita akan kita bisa kalau misalnya kita tahu potensi kita apa yang kita mau, itu kayaknya kalau misalnya kita mau belajar sesuatu tuh rasanya udah bukan belajar lagi, tapi sesuatu hal yang jadi fun, satu hal yang nggak jadi beban untuk kita gitu. Mungkin itu yang saya highlight. Ya, satu singkat. Don't take everything too seriously. Have fun. It's important to have fun. Don't stress too much. Oke, jadi terima kasih untuk Kak Ernanda dan Kak Kinan. Mungkin boleh kasih applause untuk mereka berdua. Dan semoga kita bisa ngundang lagi di sesi-sesi berikutnya. Dan nanti akan ada talk show yang gak kalah menarik dengan talk show hari ini. Mungkin saya selaku moderator, terima kasih untuk teman-teman yang aktif. Terima kasih juga untuk narasumber yang udah mau berbagi pengetahuannya untuk hari ini. Sekian dari saya, selamat sore dan enjoy this event. Gitu. Terima kasih. Cek. Thank you Kinan, thank you Kak Ernanda, thank you Halimah. Semuanya itu dia, tepuk tangan sekali lagi buat Kinan Pierce dan Ernanda Putra.